Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniar Puji Astuti dari kelas PAI 7B Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai kegagalan pendidikan karakter di dunia pendidikan. Saat ini dunia pendidikan tengah menjadi sorotan karena dianggap gagal mendidik generasi muda bangsa Indonesia menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, berkarakter atau bermoral. Ari Ginanjar Agustin menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini sedang mengalami 7 krisis, yaitu krisis kejujuran, bertanggung jawab, tidak berpikir jauh ke depan, disiplin, kebersamaan, keadilan, dan kepedulian. Nah, problem kemerosotan moral dalam dunia pendidikan antara lain diindikasikannya dengan merebaknya banyak kasus seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, perjokian, ijazah palsu, dan yang lainnya. Selain itu, banyak generasi muda yang gagal menampilkan akhlak terpuji seperti kesopanan, keramahan, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, dan solidaritas sosial. Ironisnya, perhatian yang diberikan oleh dunia pendidikan nasional terhadap pendidikan moral selama ini masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang di dalamnya memuat nilai-nilai budi pekerti selama ini lebih menekankan kepada IQ ketimbang dari EQ emosional dan SQ yaitu spiritual. Beberapa hal yang menjadi penyebab penyimpangan karakter sehingga pemerintah merasa perlu membangkitkan kembali pendidikan karakter di sekolah. Pertama, karena metode pembelajaran yang tidak sesuai. Tidak dipungkiri metode pembelajaran dengan ceramah paling banyak digunakan oleh para pendidik kita, padahal menurut peneliti, siswa yang belajar dengan hanya mendengarkan penjelasan guru akan sedikit sekali menyerap informasi, sehingga jika nilai-nilai karakter itu ditransfer kepada siswa melalui ceramah, kecil kemungkinan akan tertanam di dalam otaknya, apalagi diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kebanyakan para pendidik itu menitik beratkan kepada nilai-nilai kognitif, sedangkan nilai-nilai efektif diabaikan. Hal ini yang diduga kuat menjadi penyebab tergerusnya karakter peserta didik, karena bisa saja contoh seperti kejujuran. Ketika sedang mengadakan ulangan, siswa itu memilih menyontek karena yang dihargai itu nilai kognitif daripada kejujurannya. Jadi siswa itu tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu karena peserta didik lebih banyak menghafal daripada memahami. Meskipun hafal, kalau tidak paham pasti akan lupa, apalagi bisa diterapkan. Pemahaman akan nilai-nilai yang baik tidak bisa dilakukan melalui hafalan, melainkan harus dilakukan dan dipraktekkan. Peserta didik akan mengingatnya sepanjang masa sebagai suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Yang keempat, yaitu serbuan budaya asing yang begitu dahsyat, sehingga mampu menghancurkan benteng moral dan agama para generasi kita. Budaya asing yang belum tentu sesuai dipakai dan ditiru begitu saja tanpa melalui filter, sehingga budaya yang baik dan tidak baik bercampur, bahkan mendominasi dan menghilangkan budaya aslinya. Ada dua lembaga yang berperan mengajarkan pendidikan budi pekerti, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Secara formal, pendidikan moral dilakukan oleh sekolah dan non-formal oleh keluarga dan masyarakat. Pendidikan moral melalui keluarga, peran orang tua dominan dalam menanamkan nilai-nilai moral sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak.
Proses selanjutnya untuk pengembangan pendidikan karakter adalah kemampuannya untuk melewati 3 tahap, yakni pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. 3 tahap ini tidak boleh diabaikan. Pengembangan pendidikan karakter dalam suatu sistem pendidikan harus selalu memperhatikan keterkaitan antara komponen karakter setiap siswa, terutama terkait perilakunya. 3 tahap pembentukan karakter yaitu yang pertama, moral quaning, memahamkan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan, mengapa harus berperilaku baik, untuk apa berperilaku baik, dan apa manfaat perilaku baik. Yang kedua yaitu moral feeling, membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadikan sumber energi anak untuk berperilaku baik. Membentuk karakter adalah dengan cara menemukannya. Yang ketiga yaitu moral action, bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan nyata. Moral action ini merupakan outcome dari 2 tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behavior. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.